Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Inilah minggu ketiga kita mengadakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing akibat merebaknya wabah virus corona COVID-19 saat ini. Untuk itu, demi kasih Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah ucapan salam ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Kita sudah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun palem atau mare-mare, yaitu minggu terakhir sebelum perayaan Jumat Agung, peringatan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tema minggu ini adalah Sambunglah Rajamu Datang. Di tengah pandemi virus corona yang telah menelan banyak korban jiwa ini, kita diminta untuk selalu menyediakan hati dan hidup kita untuk menyambut Yesus Kristus Raja kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kita agungkan dan puji nama Tuhan dengan nyanyian buku ND nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Naik Pujiho Jehovah. Puji aku, oh Jehovah, ai hodo de bakana tutui, sai suruton di parbadia, tuau asahu puji goarmi. Mari kehite Yesus anakmi, asalo moroham di endeki. Kepada Yesus tawadaku, agar padaku dibimbingnya. Roh Kudus tuntunlah langkahku, agar tetap di jalan yang benar. Penuhi damai roh dan jiwaku, selalu bergema di nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu.
luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Tunggu Tuhan Yesus Sang Idona Maha Mulia, hingga dalam tumor tangan Tuhan ditunggu Yesus tangan sai Maria koto masih seana mai maboy kusurkura. Hukum Taurat Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ini adalah dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus, oh Rajaku, tani orang naposomo, dan keputaku dosaku, tumosiku gongkar. Mari tehidemu darmi, tanganku bergelimang dosa, begitu juga hatiku.
layak di hadapan-Mu. Kuduskan aku, Tuhanku, dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu di tengah-tengah menyebarnya penyakit akibat virus corona COVID-19. Suasana hati yang diliputi rasa takut yang luar biasa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kami di tangan-Mu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kami jauh dari kenyataan itu. Kami justru mengabaikan, bahkan sering melawan kehendak-Mu. Kami memaksakan kemauan sendiri. Apa yang kami inginkan itu harus terlaksana, sehingga sering kami kecewa dan patah hati. Untuk itu ya Tuhan, di tengah-tengah kelemahan dan keberdosaan hidup kami berseru kepada-Mu dan memanggil nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, ampuni kami. Bapa, kami mohon, biarlah kami makin memberi diri, yaitu makin menurut pada-Mu dan makin membuka diri pada kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk membuang sikap mengeraskan diri yang melawan dan menentang kehendak-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menjadi tanah liat yang kering dan kaku, atau yang tegar dan kasar. Apabila kami terlanjur berbentuk keliru, buruk atau rusak, kiranya Bapa bersedia mengerjakan kembali dan mengampuni kami, sehingga kami menjadi seturut kehendak-Mu, seturut yang baik pada pandangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, ampuni kami. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu sering ku sesat di jalanku. Ampunilah
Tuhan dosaku. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Asini rohamu puji Allahumma domusa Ipaias rohamu gabeso raganmu ingananmu rohanami tonimi manggohi pakai dohot golunami gawe ulang-ulangi. Firman Tuhan yang menjadi epistol dalam ibadah minggu ini adalah Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal kepala. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan karunia kudus kepada mata semua bangsa. Maka segala musuh bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kenal kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan diburu keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depan dan alam Israel akan menjadi penutup barisan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Yesus moluni toniku hodo hako rusaki goti hona diriku rodi asa lakaki katakanlah kepadaku kasih pengorbananmu, inilah kerinduanku, ku tetap di sisimu. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia,
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus hidup Raja, Bina bangkit di amanah, Manggonggomi sasuye, Manggonggomi sasuye, Jalan asa hajur mau, Tuhi banado Tuhan, Parhato potona me, Parhato potona me. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu, saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Palmarum artinya mare-mare, daun palma. Di Minggu Palmarum ini, saudara, kita akan membacakan nas khotbah firman Tuhan, dan sekaligus ini menjadi renungan bagi kita di saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam 1 bulan terakhir ini. Nas khotbah kita dari kitab Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Yesus dielukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palma dan pergi menyusul dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut,
Hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Ada dua nas yang kembali saya akan bacakan kepada kita semua saudara. Karena kedua nas ini menjadi substansi rohani, sebuah panggilan kepada kita semua, yaitu ayat 13 yang berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Nas yang kedua saudaraku yaitu ayat 15. Di sana dikatakan, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang." Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang. Sengaja kedua nas ini saudara saya tekankan, karena ini juga yang menjadi jawaban atas keadaan peristiwa yang kita hadapi saat ini. Di tengah-tengah banyaknya penderitaan, di tengah-tengah banyaknya kegelisahan, di tengah-tengah banyaknya orang mengalami ketakutan akibat virus corona yang menyebar di alam jagat raya ini. Kalau dikatakan saudara, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama. Ini adalah sebuah prosesi dari tradisi keagamaan yang terjadi pada ketika itu. Sambutan meriah yang dilakukan oleh orang banyak di Yerusalem ketika Yesus memasuki Yerusalem, ketika Yesus mau memasuki jalan penderitaan, jalan salib sebagai jalan kemuliaan, menjadi pesta sukacita rohani dalam kehidupan semua orang percaya. Palmarum itu saudaraku bukan hanya sekedar proses keagamaan, bukan hanya sekedar tradisi gerejawi yang hampa dengan sebuah makna. Tetapi saudaraku, Palmarum itu sungguh dalam maknanya
dalam kehidupan spiritualitas, kehidupan iman kita hingga pada saat ini. Karena apa, saudaraku? Makna yang terkandung di dalam Minggu Palmarum itu, saudaraku, adalah membangun intimitas dengan Tuhan, membangun intim dengan diri sendiri, membangun keintiman dengan orang lain, membangun rasa intim dengan alam ciptaan Tuhan itu sendiri, saudara. Semuanya ini, saudara, dinyatakan dalam peristiwa prosesi Palma Yesus dielukan di Yerusalem. Keintiman yang dimaksudkan, saudara-saudaraku, adalah terciptanya sebuah hamparan harmoni dalam kehidupan secara holistik, secara menyeluruh, saudara-saudara. Manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Manusia berdamai dengan sesamanya. Manusia berdamai dengan alam ciptaan Tuhan itu, saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Palmarum yang kita masuki hari ini, paling tidak ada hal penting yang harus kita ukur sebagai nilai kehidupan, sebagai makna spiritualitas yang menghidupkan di tengah-tengah krisis yang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama, saudara, masa Palmarum yang kita rayakan saat ini, yang dirayakan oleh gereja saat ini, adalah masa membuka hati, membangun hidup intim bersama Tuhan. Orang banyak datang menyongsong Yesus di saat dia memasuki Yerusalem sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, Hosana itu berarti berilah kiranya keselamatan kami berdoa. Ini adalah seruan hati yang sungguh-sungguh dan diharapkan dari Tuhan, karena mereka berada di dalam ketakutan oleh intimidasi kekuasaan Roma pada ketika mereka sudah lelah, mereka sudah letih dan berada di dalam keputusasaan, saudara. Keputusasaan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Tidak ada kebebasan. Mereka merasa tertindas, saudara, dan tidak ada lagi yang diharapkan. Di saat Yesus memasuki Yerusalem, betapa hati mereka bersuka cita. Muncul sebuah kegairahan baru, harapan yang baru, bahwa era baru ini akan tiba di dalam dan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Mereka yang adalah orang banyak menaruh harapan yang sungguh kepada Yesus bahwa keselamatan itu akan datang, saudara. Saudaraku, ini jugalah seruan khotbah kita sekarang. Di saat kita berada di dalam ketakutan,
berada di dalam kegelisahan, ada rasa intimidasi oleh coronavirus yang melanda bumi kita saat ini. Ratusan ribu korban yang terpapar dan puluhan ribu yang telah meninggal. Begitu lama penderitaan dan luasnya dampak kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Hampir seluruh lini kehidupan sosial, ekonomi, agama, pendidikan, kesehatan, interaksi, komunikasi, dan lainnya dipengaruhi. Sungguh saudara, tiada ini sangat sulit dan menyesatkan kita semua. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bukalah hati, sambutlah Tuhanmu dengan dan secara sungguh-sungguh, saudara. Berserah kepadanya dan katakan, berilah kiranya keselamatanmu, berilah kiranya keselamatan ya Tuhan. Kami berdoa, hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, dan Dialah satu-satunya jalan keluar bagi kita, keluar dari ketakutan ini, saudara-saudara. Bukalah hati, sambutlah Tuhan, saudara. Setiap orang yang terbangun dalam relasi yang intim dengan Tuhan akan selalu memprioritaskan hidup taat terhadap perintah Tuhan daripada hal apapun yang mengitari. Orang yang terbangun di dalam kerinduan kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa, saudara. Tidak akan pernah kecewa, saudaraku, dalam hal hasil yang akan dia miliki. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, masa Palmarum adalah masa membangun ketulusan untuk bersaksi dalam iman. Ketulusan untuk bersaksi dalam iman kita kepada Tuhan, saudara. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak mengambil daun-daun palem dan menyongsong dia, menyongsong Yesus. Kisah ini juga ada di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 44 dengan penjelasan cerita yang lebih eksklusif, di mana dengan spontanitas para murid mengatasi keledai yang ditunggangi Yesus dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya, serta mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Apa yang dilakukan oleh para murid bukan hanya menunjukkan kedekatan atau keintimannya dengan Tuhan, tetapi saudara-saudara juga digambarkan sebuah ketulusan untuk bersaksi dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketulusan itu menghasilkan sukacita yang sangat besar. Dengan jawaban saudara, jangan takut. Hai putri Sion, lihatlah, Raja muda duduk di atas seekor anak keledai. Itu saudaraku di ayat 15.
Saudara, adakah ketakutan kita rasakan dan hadapi saat ini? Aman dan inang, adakah ketakutan yang kamu hadapi saat ini? Bumi kita saat ini dikuasai oleh rasa takut yang sangat besar, saudara. Kita ada di dalamnya. Merasa takut karena coronavirus yang terjadi. Berbagai daerah sudah menerapkan karantina wilayah dengan menghentikan giat ekonomi masyarakat dan mengharuskan masyarakat tinggal di rumah masing-masing. Akibatnya, saudara-saudaraku, banyak dari warga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Para pedagang kecil, supir transportasi umum, pekerja Gojek online, termasuk giat ekonomi mikro dan makro, hampir tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya, saudara. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penularan coronavirus. Sudah pasti dampak yang ditimbulkan menciptakan kesulitan baru dalam pemenuhan ekonomi keluarga, saudara. Terlebih bagi saudara kita yang memiliki ketahanan ekonomi yang sangat terbatas. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara-saudara, firman Tuhan meneguhkan kita semua, meneguhkan anak, meneguhkan iman, meneguhkan seluruh saudara-saudara. Dikatakan jangan takut, lihatlah Raja Muda. Jangan takut, lihat Raja kita sudah datang, Tuhan kita sudah datang. Dia sudah datang ke tengah-tengah kita, saudara. Kedatangan Tuhan melebihi kekuatan apapun di dunia ini. Di saat Dia datang, maka semua kuasa dan semua kekuatan akan tunduk kepadanya. Di saat Dia datang, kuasa kegelapan akan tersisih dan tersingkirkan, saudara-saudara. Di saat Dia datang, segala kuasa kematian, kuasa maut dipatahkan, saudara. Kedatangan Tuhan di dalam Yesus Kristus memberi hidup yang baru, memberi kita masa depan yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, saudara. Di sana tidak ada ketakutan, di sana tidak ada kegelisahan, di sana tidak ada kesesatan. Seluruh dunia datang mengikuti Dia, seluruh bumi datang mengikuti Dia. Oleh karena itu, saudara, mari bangunlah ketulusan hati menyambut Kristus. Mari, saudara, tuluslah dalam kesaksian beriman kepada Kristus yang adalah Anak Allah, satu-satunya juru selamat kita, saudara. Satu-satunya juru selamat aman, inam, dan juru selamat seluruh anak-anakmu, saudara-saudaraku. Jangan takut, lihatlah Raja dan Tuhan kita. Tuhan kita datang di tengah-tengah ketakutan kita saat ini. Dan di dalam kehadirannya, hati kita akan diteguhkan, langkah kita akan diteguhkan, dan hidup kita akan dicerahkan memasuki bumi yang baru, era baru yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudara-saudaraku. Bapak Ibu dan saudara-saudara
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aminkanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini di Minggu Palmarum ini. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama seluruh anggota keluarga yang kita kasihi, namun ingatlah aman iman saudara-saudaraku sekalian. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, saudara-saudara, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudara, teguhkanlah hati. Mari saudara, hiduplah di dalam membangun ketulusan bersama dengan Tuhan, intim bersama dengan Tuhan, dan selalu hiduplah di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman kehidupan yang telah kami dengarkan, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Raja. Keselamatan kami, keselamatan bumi ini, Tuhan adalah Raja, di mana ketakutan akan terusir dari kehidupan kami ketika Engkau hadir. Ya Allah, kami bermohon, Hosiana, selamatkanlah kami kiranya, ya Allah, dalam kasih setia-Mu. Hidup kami dibaharui hari demi hari. Dalam hidup kami, apapun penderitaan yang kami hadapi dan kesulitan yang kami hadapi, kami melihat bahwa di balik semuanya ada rencana yang paling indah yang akan kami terima dari Tuhan. Berkatilah umat-Mu ini, berkatilah kami semuanya. Biarlah kami hidup di dalam Tuhan. Hati kami terbuka menyambut kehadiran Tuhan. Berdiamlah di dalam diri kami. Hati kami terbuka untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Kiranya berkenanlah menguasai hidup kami dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menentukan persembahan kita, mari kita mendengarkan ayat persembahan untuk kita pada minggu ini yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari buku ND 539 ayat 1 sampai 2, Sambutakan Tuhanku sambil mengumpulkan persembahan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan aku diramu, bukan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu seluruh bumi di saat-saat gelisah dan mencekam seperti ini. Jika kami melihat langit-Mu buatan jari, kami merasa kagum. Langit-Mu yang bersih biru, yang terbentang luas dan tinggi, mengatakan keagungan diri-Mu. Engkau telah menjadikan kami dan memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Tolonglah kami Tuhan untuk menyandang mahkota ini di hadapan ciptaan-Mu yang lain, dengan menjadi pengelola yang berjiwa mulia bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, dan lautan, alam, dan lingkungan bumi dan kandungannya. Tolonglah kami mengenakan mahkota ini di hadapan sesama manusia, apapun bangsa dan agamanya, dengan cara berjiwa mulia, berbicara mulia, dan berperilaku mulia, sehingga di saat-saat keraguan dan ketakutan kami saat ini Tuhan, kami boleh semakin kuat dan menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Sebab banyak dari saudara-saudara kami yang pada saat ini hidupnya terancam karena ekonomi keluarga yang sangat terbatas di rumah. Makanan buat keluarga dan anak-anaknya hampir dan bahkan sudah habis. Padahal pendapatan mereka tidak ada di masa-masa isolasi diri saat ini akibat virus corona ini. Untuk itu ya Bapak, tolonglah mereka lewat orang-orang yang berhati mulia, hati yang penuh kasih, yang sudi memberikan pertolongan kepada mereka lewat gereja-Mu ini. Ya Tuhan kami berdoa buat semua orang, kiranya Tuhan jagai dan jauhkan dari penularan wabah virus corona ini. Bagi yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkannya. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu di dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Juga mohon Tuhan jagai dan beri hikmat dan kekuatan. Pemerintah kami ya Tuhan, tetaplah Tuhan berkati, agar mereka mampu memimpin bangsa ini melewati masa-masa sulit saat ini. Berkati juga tenaga medis
yang selalu berjuang setiap saat di dalam melakukan perawatan dan pengobatan kepada mereka yang sakit saat ini. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, dan biarlah mereka semakin berhikmat. Kiranya vaksin obat terhadap virus corona ini bisa cepat ditemukan oleh para ahli. Oleh karena Engkau memberitahukan kepada mereka atas dasar kasih-Mu. Ya Tuhan kami, kiranya Engkau mendengar jeritan hati dalam doa kami ini. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja dan keselamatan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Acara ibadah kita sudah selesai. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bapak Ibu dari seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, pada kesempatan yang singkat ini kami menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh kita bahwa gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto telah membuka dompet peduli tanggap bencana darurat COVID-19. Mengingat begitu dalamnya penderitaan yang begitu luas dari dampak kesulitan pandemi COVID-19, sebagaimana kita ketahui, hampir seluruh lini kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, agama, sangat dipengaruhi. Sungguh keadaan ini sangat sulit, saudaraku, dan menyesakkan kita semua. Banyak dari sesama kita menjadi korban, bahkan meninggal karena COVID ini. Kenyataan ini harus kita hadapi secara bersama dan bersatu untuk mencegah penyebarannya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, saudara, berbagai daerah sudah menerapkan karantina wilayah dengan menghentikan ekonomi rakyat. Akibatnya banyak dari warga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kita melihat para pedagang kecil, supir transportasi umum, dan pekerja Gojek online, termasuk giat ekonomi mikro,
sangat sulit untuk berjalan. Dan sudah pasti, saudara, ini akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Keadaan ini, amal ini, saudara-saudara sekalian, akan kita hadapi secara bersama. Gereja HKBP Jalan Legend Suprapto hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat dan secara bersama-sama menghadapinya di dalam gumul juang iman, membantu warga jemaat yang kesulitan dalam pemenuhan ekonomi dengan memberi bantuan sembako. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat, mari kita wujudkan partisipasi kebersamaan kita melalui dompet peduli tanggap bencana darurat COVID-19 HKBP Jalan Legend Suprapto. Biarlah ini kita semua terima dan dengan hati yang tulus membantu warga jemaat kita yang sangat membutuhkan. Mereka menunggu uluran tangan kita bersama dan dana yang akan kita berikan boleh kita disebar ke bank gereja HKBP, Bank Mandiri. Hasil yang terkumpul melalui dompet peduli ini akan kita sampaikan semuanya untuk membantu warga jemaat kita. Sebesar apapun sumbangan yang kita sampaikan akan menjadi air sejuk bagi warga jemaat kita yang sangat membutuhkan. Saudara-saudaraku, aman dan inang seluruh warga jemaat HKBP Jalan Legend Suprapto, mereka sangat membutuhkan perhatian aman dan inang. Mereka sangat menantikan uluran tangan dan bantuan aman dan inang. Mereka sangat mendambakan doa-doa aman dan inang. Tuhan sumber kasih karunia memberkati dan melindungi kita semua. Dan kami sampaikan pada hari Kamis kemarin, gereja kita sudah menyampaikan bantuan sembako kepada warga jemaat kita melalui voucher dari Indomaret, dan kita memberikan 200.000 per kepala keluarga, dan ini sudah berjalan. Mari kita dukung gerakan ini, membangun gerakan kemanusiaan. Ketika kita berjalan bersama, maka apapun akan bisa kita lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati.